Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Zainal dengan NIM 250022257. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang komunikasi publik dalam organisasi dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, dalam pembahasan pertama kita akan membahas dulu tentang apa itu komunikasi publik. Nah, komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan dari organisasi kepada masyarakat luas untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan citra positif. Jadi, melalui komunikasi publik ini masyarakat tahu apa yang dilakukan organisasi dan akhirnya bisa menilai bahwa organisasi itu terbuka dan dapat dipercaya. Nah, ada menurut ahli, yaitu menurut Effendi tahun 2003, yaitu komunikasi publik adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas melalui media tertentu agar pesan bisa diterima dan dapat dipahami. Nah, itu artinya komunikasi publik ini bisa dilakukan lewat banyak media seperti televisi, media sosial, brosur, ataupun konferensi pers. Maka bisa kita simpulkan bahwa komunikasi publik merupakan cara organisasi berinteraksi dan membangun hubungan dengan masyarakat secara terbuka dan terarah. Nah, terbuka ini artinya jujur dan lebih transparan. Nah, sedangkan kalau terarah ini berarti komunikasi itu punya tujuan yang jelas, yaitu bukan asal-asal aja gitu. Bukan asal berbicara. Setelah kita membahas tadi tentang pengertian, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan komunikasi publik dalam organisasi. Nah, komunikasi publik ini memiliki yaitu tujuan utamanya untuk menciptakan pemahaman. Nah, tujuan pertamanya itu untuk menciptakan pemahaman dan citra positif organisasi di mata publik. Nah, sebagai rinci, tujuannya yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi pada khalayak ramai. Nah, ini itu bertujuan agar masyarakat tahu apa yang dihadapi dan apa yang terjadi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu membangun kepercayaan publik terhadap organisasi. Dengan memberikan informasi tersebut dengan bagaimana citra positifnya timbul, maka di situ akan membangun kepercayaan publik terhadap suatu organisasi. Nah, tiga yaitu mempengaruhi opini publik. Nah, bagaimana dengan komunikasi ini tujuannya untuk agar pendapat publik tentang organisasi itu lebih terarah gitu. Nah, lebih berpengaruh kepada komunikasi organisasi tersebut. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan reputasi dan citra positif organisasi. Nah, tujuan komunikasi publik yaitu agar citra dan reputasi organisasi itu lebih baik di mata publik atau khalayak ramai. Nah, selanjutnya menjalin hubungan baik antara organisasi dan publik internal maupun eksternal. Ya, itu tuh adalah dengan komunikasi publik ini tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik antara organisasi dan publik internal atau publik eksternal secara luas. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dan setelah kita mengetahui apa tujuannya, itu kita memahami tentang pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Nah, apa aja alasan kenapa komunikasi publik itu sangat penting? Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi. Nah, ini itu meningkatkan transparansi ini yaitu untuk bagaimana khalayak ramai tahu tentang apa yang terjadi di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya mencegah kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang terbuka, dengan komunikasi yang lebih luas ini, maka kesalahpahaman mungkin akan lebih minim terjadi. Selanjutnya membangun kepercayaan publik.
Nah, pentingnya itu untuk membangun kepercayaan publik tentang bagaimana percaya pada organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, dengan komunikasi publik ini, maka akan membuka tentang sesi kayak kritik dan saran gitu. Nah, di situ khalayak bisa kayak menambahkan pendapat atau bisa berkomentar. Nah, di situ akan meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah menumbuhkan citra positif organisasi. Nah, menumbuhkan citra positif organisasi ini seperti yang tadi sudah saya bahas, yaitu bagaimana citra positifnya itu bagaimana khalayak melihat organisasi tersebut. Nah, baik. Selanjutnya itu cara memanfaatkan komunikasi publik dalam organisasi. Nah, supaya komunikasi publik bisa berjalan efektif, organisasi itu harus tahu bagaimana cara memanfaatkannya, yaitu memanfaatkan komunikasi publik dalam organisasi. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memanfaatkan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan berbagai media komunikasi seperti media sosial, seperti website, seperti radio, seperti televisi, ataupun brosur agar pesan itu lebih luas dan dapat diterima oleh masyarakat. Tentang bagaimana bagian humas ini adalah yaitu humas. Humas itu berperan penting yaitu sebagai penghubung tentang yang profesional antara organisasi dan masyarakat. Nah, jadi organisasi dan masyarakat ini mempunyai penghubung untuk menyampaikan pesan pihak-pihak tersebut agar itulah pemanfaatannya. Selanjutnya ada lakukan evaluasi secara berkala. Nah, ini itu organisasi perlu melibatkan apakah pesan yang disampaikan sudah efektif atau perlu diperbaiki lagi. Nah, makanya dibutuhkan dengan evaluasi secara berkala. Nah, jika ada evaluasi seperti ini akan mengembangkan bagaimana ini tuh bisa dilakukan lebih baik lagi. Nah, gitu. Bagaimana pesan itu bisa diubah untuk kedepannya, bagaimana dengan tanggapan itu, bagaimana tanggapan organisasi tentang bagaimana pendapat khalayak ramai. Nah, selanjutnya itu menggunakan pendekatan empatik dan terbuka. Nah, pendekatan empatik dan terbuka ini yaitu komunikasi yang menunjukkan kepedulian akan membuat publik itu merasa lebih dihargai. Nah, dengan terbuka ini akan mempermudah publik untuk mengetahui atau memperjelas pesan yang mungkin kurang atau tidak dapat mungkin dipahami oleh publik. Nah, dengan terbuka dan lebih empatik ini, nah itu tuh akan khalayak itu akan merasa lebih dihargai. Contohnya yaitu ketika perusahaan menanggapi kritik dari pelanggan dengan sopan dan cepat di media sosial. Itu menunjukkan bagaimana bentuk komunikasi publik yang empatik dan efektif. Nah, itulah contohnya dari bagaimana organisasi menanggapi kritik dari pelanggan, yaitu dengan cara yang sopan, dengan cara yang cepat. Nah, walaupun di media sosial itu akan menunjukkan sikap saling menghargai. Bagaimana organisasi menghargai pihak khalayak atau pihak publik tentang pesan yang disampaikan. Kita akan tentang tipe-tipe komunikasi publik dalam organisasi. Nah, ada 4 tipe utama komunikasi. Tipe komunikasi itu ada komunikasi publik, komunikasi internal publik. Nah, ini itu komunikasi yang dilakukan dalam organisasi. Tujuannya itu yaitu supaya semua anggota tahu informasi penting. Nah, ini ditujukan kepada pegawai atau kepada pemimpin ataupun kepada staf-staf. Nah, ini itu contohnya seperti rapat umum, buletin internal ataupun pesan dari pimpinan ke
pegawai atau dari pegawai ke staf-staf pendukung lainnya. Selanjutnya tipe yang kedua yaitu ada komunikasi eksternal publik. Nah, komunikasi eksternal publik ini ditujukan untuk pihak luar seperti masyarakat, media, pemerintah, dan mitra kerja. Contohnya siaran pers, media sosial resmi, atau konferensi pers. Yang ketiga yaitu ada tipenya yaitu krisis communication. Nah, krisis communication ini yaitu komunikasi krisis yang dimana jenis ini itu digunakan untuk organisasi atau ketika organisasi sedang menghadapi masalah atau isu-isu negatif mungkin yang dialami oleh organisasi. Nah, misalnya saat terjadi kesalahan pelayanan atau kritik dari masyarakat. Nah, organisasi harus segera memberikan penjelasan yang jujur dan dapat menenangkan bagaimana tanggapan masyarakat tentang organisasi. Nah, itulah penting. Itulah tipe komunikasi krisis atau krisis communication. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran atau promosi publik. Nah, pemasaran atau promosi publik ini yaitu jenis ini tuh digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa atau program organisasi kepada masyarakat. Nah, contohnya seperti kampanye, ada kampanye sosial, contohnya juga ada iklan, ya juga ada contohnya itu tentang promosi di media. Nah, jadi itu adalah beberapa tipe yang digunakan dalam komunikasi publik. Selanjutnya, nah, dari kita semua membahas tentang bagaimana tadi pengertian, bagaimana tentang tujuan. Nah, selanjutnya tadi juga ada pentingnya komunikasi publik dalam organisasi, dan selanjutnya juga ada tipe komunikasi. Tipe komunikasi tadi ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal, ada komunikasi krisis atau krisis communication. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran atau promosi publik. Nah, juga membahas tentang bagaimana memanfaatkan komunikasi publik. Nah, selanjutnya juga setelah kita membahas tentang beberapa poin yang tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik dalam organisasi ini adalah alat utama untuk membangun citra. Nah, ini itu tidak hanya membangun citra, tapi juga kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat ataupun khalayak ramai. Nah, tanpa komunikasi publik yang baik, organisasi akan sulit untuk dikenal. Nah, kurang dipercaya oleh khalayak dan bisa salah dipahami oleh publik. Nah, jadi itulah materi-materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu tadi ada pengertian komunikasi publik, ya, yaitu pengertiannya itu adalah proses penyampaian pesan dari organisasi kepada masyarakat, atau kelompok besar untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan citra positif. Nah, ada juga tadi menurut Effendi yaitu 2023 kegiatan menyampaikan pesan kepada khalayak luas melalui media tertentu agar pesan diterima dan dipahami. Jadi bagaimana cara organisasi itu berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan para khalayak ramai dengan secara terbuka dan lebih terarah. Nah, sekian penjelasan tentang materi komunikasi publik dalam organisasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu, dan terima kasih kepada Bapak. Saya mohon maaf tentang banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi saya kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.